Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mudina dengan nomor induk mahasiswa 121211069, program studi akuntansi, semester 2 Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen keuangan dengan mengambil tema dari modul 2 yang berjudul Bisnis, Pajak, dan Lingkungan Keuangan. Selamat mendengarkan. Bentuk badan usaha dan proses pendiriannya. Badan usaha yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan tersebut adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Sumber permodalannya juga dari satu orang yang sekaligus berperan sebagai pemimpin, pemilik, dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha yang kedua adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri, serta laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akte pendirian. Badan usaha yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum, di mana pemiliknya dibagi dalam saham-saham. Ketiga bentuk badan usaha tersebut merupakan badan usaha swasta, yang artinya didirikan oleh orang atau badan-badan swasta. Kemudian badan usaha yang keempat adalah mendirikan CV. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal dua istilah, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Badan usaha yang terakhir adalah koperasi. Koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pengaruh pajak dalam keputusan keuangan. Pengaruh pajak dalam ekonomi. Pengaruh perpajakan terhadap manajemen keuangan sebagai wujud yang pertama, penerimaan pajak merupakan sumber yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, porsi penerimaan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara akan semakin penting, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Wujud pengaruh kedua berhubungan dengan yang pertama, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jikalau belanja negara meningkat, maka secara otomatis pemerintah berusaha menaikkan pendapatan yang salah satunya dari sektor pajak. Dengan demikian, perusahaan lebih memandang pemerintah dari wujud pengaruhnya yang pertama pada saat mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya, dan wujud pengaruh yang kedua ketika menjadi rekanan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa bagi keperluan pemerintah. Inpres nomor 4 tahun 1985 yang menyederhanakan prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di pelabuhan, misalnya tidak dapat langsung dihubungkan dengan baik penerima maupun pengeluaran pemerintah. Namun, kebijakan tersebut jelas mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Pembagian dan jenis pajak. Pajak itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut dan hasilnya diperuntukkan semata-mata untuk pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah terdiri dari dua macam,
yaitu pajak daerah asli seperti pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum, pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, pajak atas penjualan minuman yang mengandung alkohol dan sebagainya, serta pajak daerah yang berasal dari pajak negara seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak jalan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain. Jenis-jenis pajak. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak impor di mana yang menanggung adalah konsumen sedangkan penjual menambahkan pada harga jual. Bentuk-bentuk pajak. Bentuk-bentuk pajak dibagi menjadi 3. Pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif adalah sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Pajak proporsional adalah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, tidak dibedakan antara kaya dan miskin. Pajak progresif adalah sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan meningkat. Aliran dana dan mekanisme pasar keuangan. Aliran dana adalah perpindahan uang ke dan dari berbagai sektor ekonomi nasional. Biasanya aliran dana dikumpulkan dan dianalisis oleh bank sentral di suatu negara. Akun dari aliran dana biasanya digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi. Ilustrasinya, yang pertama, perpindahan dana dari unit ekonomi yang kelebihan dana ke unit ekonomi yang kekurangan dana melalui lembaga perantara keuangan. Yang kedua, perpindahan dana yang disebabkan oleh kegiatan penghimpunan dan penggunaan dana. Cara mengukur aliran dana. Yang pertama, tingkat kas reksadana. Investor dapat melihat tingkat reksadana untuk menentukan berapa banyak uang yang harus dimiliki investor untuk membeli saham. Yang kedua, hutang marginal adalah cara lain untuk melihat pergerakan uang yang masuk dan keluar dalam ekonomi. Ketika pasar sedang dalam keadaan bullish, investor cenderung menginvestasikan semua yang mereka miliki ke pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Sebagai sekuritas, komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Adapun manfaat pasar keuangan. Yang pertama, sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek dan short term. Yang terakhir, sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia (SBI). Perbedaan pasar keuangan dan pasar uang. Pasar keuangan dan pasar uang adalah dua istilah yang berbeda. Pasar keuangan financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain sebagainya. Sementara pasar uang money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek ditransaksikan. Adapun fungsi-fungsi pasar uang. Yang pertama, keuangan menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua,
Adapun fungsi-fungsi pasar keuangan. Yang pertama, keuangan menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Price discovery process. Yang kedua, menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva. Kewajibannya sebagai kata lain menawarkan likuiditas yang mampu mengubah aktiva menjadi kas. Adapun fungsi-fungsi pasar keuangan. Yang pertama, keuangan menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Price discovery process. Yang kedua, menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva. Kewajibannya dengan kata lain menawarkan likuiditas yang mampu mengubah aktiva menjadi kas. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi. Dalam hal ini adalah biaya pencarian dan biaya informasi. Jenis-jenis konflik. Jenis konflik dibagi menjadi 6. Yang pertama, konflik intrapersonal. Merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal. Merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dan penjualnya. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Yang keempat, konflik intra-organisasi. Merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Yang terakhir, pedoman manajemen konflik. Suatu organisasi atau perusahaan perlu mempunyai pedoman untuk manajemen suatu konflik yang terjadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kelebihan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.